wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Widawati dari kelas PIC dengan nomor induk mahasiswa 201190096. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas ujian akhir semester media pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema penggunaan media pembelajaran dalam mata pelajaran akidah akhlak. Di sini saya akan menjelaskan dengan media PowerPoint dan diupload di YouTube sehingga siswa bisa melihat dengan di YouTube, melihat videonya di YouTube. Di sini saya membawakan dengan buku panduan LKS Akidah Akhlak kelas 12 semester 2 untuk MA atau madrasah kurikulum 2013. Baik. Di sini saya akan menjelaskan materi membiasakan akhlak terpuji. Yang pertama yaitu pengertian kompetensi dalam kebaikan. Dalam Islam dijelaskan bahwa barang siapa yang tidak bisa menggunakan waktunya untuk meningkatkan mutu dalam dirinya iman takwa, maka ia tidak pernah mampu merasakan kenikmatan dan rasa bahagia akan segala hal yang dilakukannya. Sebagai contoh, hal yang diperintahkan Allah SWT dan Rasulnya yang sederhana, misalnya untuk perintah melaksanakan sholat subuh. Jika Anda terbiasa menjalankan sholat subuh dengan bangun 30 menit sebelum azan, salat subuh yang Anda kerjakan akan menghadirkan rasa dan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang terburu-buru menjalankan sholat karena bangun tepat pada saat azan dikumandangkan. Selanjutnya yaitu makna kompetensi dalam kebaikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang dipahami dengan makna fastabiqul khairat dalam ayat ini adalah bersegera menaati, menerima dan mengikuti perintah Allah SWT. Konteksnya adalah perintah Allah SWT untuk mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Kalimat ini menanamkan sebuah prinsip keimanan di dalam dada kaum muslimin, yaitu bersegera, berlomba serta menjadi yang terdepan dalam melaksanakan ketaatan dan meraih ridha Allah SWT. Dalil tentang berkompetensi dalam kebaikan yaitu yang pertama Quran Surat Al-Fatir ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul adzim. Nah, artinya kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertahan dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pelaku kompetensi dalam kebaikan. Yang ada 5 ciri orang yang bekerja keras dan fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akan dapat memperoleh hasil yang maksimal. Yang kedua, berlaku jujur dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, tidak putus asa. Yang keempat, yaitu berdoa dalam berusaha dan tawakal kepada Allah SWT. Yang terakhir, yaitu mensyukuri nikmat yang diperolehnya. Selanjutnya adalah keuntungan berperilaku fastabiqul khairat. Pengertian fastabiqul khairat merupakan suatu konsep pemikiran yang menghendaki segenap umat Islam untuk segera melakukan beberapa hal kebaikan untuk mendapat ridhonya. Keuntungan dalam fastabiqul khairat diantaranya yaitu tidak ada waktu yang terbuang percuma. Dengan membiasakan diri untuk berfastabiqul khairat akan menyelamatkan diri kita pada hal yang menjurus pada kesia-siaan waktu. Bahkan seorang akan mengetahui posisi dirinya dengan senantiasa berfastabiqul khairat sehingga tidak akan ada waktu yang terbuang percuma karena hal tersebut sudah didasari dengan perencanaan yang sebaik-baiknya.
Yang kedua yaitu energi akan tersalurkan pada peningkatan mutu diri. Fastabiqul khairat akan menyelamatkan hidup pada penyalahgunaan energi karena semua amal-amal yang dilakukan diharapkan akan diridhai Allah SWT. Sebagai contoh, ketika diri kita terbiasa dengan membaca Al-Quran dan memahami terjemahan serta maknanya, kemudian merencanakan waktu kurang lebih 3 jam dalam waktu 24 jam untuk mengamalkan hal tersebut, maka waktu 3 jam tersebut akan memberikan dampak kecerdasan intelektual dan juga spiritual sekaligus. Dengan melakukan hal tersebut secara terprogram, otomatis perilaku hidup dan akhlak diri menjadi semakin baik. Contoh sikap fastabiqul khairat yang pertama di lingkungan sekolah yaitu berdoa sebelum memulai belajar, mendengarkan penjelasan guru, mengingatkan teman sebelum atau sudah berbuat salah, giat belajar setiap hari. Di lingkungan keluarga yaitu menghormati orang tua, menaati perintah orang tua yang baik, tidak berkata kasar kepada orang tua. Di lingkungan masyarakat sendiri yaitu gotong royong dalam kegiatan sosial, memelihara tali silaturahmi, tidak mengajak teman atau tetangga, ikhlas membantu tetangga yang sedang dalam kesulitan. Yang terakhir yaitu nilai positif sikap fastabiqul khairat. Yang pertama yaitu melatih orang untuk berusaha menjadi yang terbaik. Dengan merasakan berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan akan membuat orang selalu ringan dalam berbuat kebaikan. Yang kedua yaitu melatih orang untuk selalu memiliki jiwa sportif. Orang akan terbiasa dengan kompetensi siapa yang cepat berbuat baik, dialah yang akan meroleh keuntungan yang besar pula. Yang terakhir yaitu memberikan pelajaran bahwa menunda untuk melakukan kebaikan sama artinya dengan menunda mendapatkan keuntungan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, yaitu materi tentang membiasakan akhlak terpuji, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga apa yang saya dapat sampaikan hari ini dapat dimengerti oleh anak-anak. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di grup WA perwakilan kelas. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.